Mata Kuliah Statistik 1 Dosen Pengampu Ibu Hasdita M.Si. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Teori Peluang atau Probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah dengan NIM 2014110130 dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 kelas A. Pembahasan 1. Definisi peluang. 2. Dasar-dasar peluang. 3. Peluang kejadian majemuk. 4. Peluang kejadian sederhana. Dan kelima, contoh soal. Definisi peluang. Peluang adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Berbicara tentang peluang berarti berbicara tentang harapan suatu kejadian yang tentu bisa terjadi atau tidak. Rumusnya yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Keterangan P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A, N dalam kurung A banyak anggota dalam kejadian A, N dalam kurung S banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S. Dasar-dasar peluang. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel atau himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari sampel. Kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Kejadian yang hanya mengandung satu unsur disebut kejadian sederhana, gabungan beberapa kejadian sederhana disebut kejadian majemuk. Contoh soal peluang kejadian. Sebuah dadu dilempar, tentukan peluang dari kejadian A. Muncul mata dadu prima, B. Muncul mata dadu kurang dari 6. Jawabannya yaitu diketahui satu dadu dilempar, maka N dalam kurung S sama dengan 6 pangkat 1 atau sama dengan 6. Mencari muncul mata dadu prima, pertama adalah himpunan kejadiannya A sama dengan 2, 3, dan 5, sehingga N dalam kurung A-nya sama dengan 3. Peluangnya adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S, sama dengan 3 per 6, atau sama dengan diperkecil yaitu 1 per 2. Jawaban dari B yaitu mencari muncul mata dadu kurang dari 6. Himpunan kejadiannya A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga N dalam kurung A sama dengan 5. Peluangnya adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S, yaitu sama dengan 6 per 6. Peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian saling tidak lepas. Dua kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B, sebagaimana rumus yang tertera. Dan juga peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B disebut saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak saling terkait, sebagaimana rumus yang ada di bawah. Selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat. Pada suatu percobaan akan menghasilkan dua atau lebih kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Disebut kejadian bersyarat apabila kejadian atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B ataupun sebaliknya. Seperti rumus yang ada di bawah. Dan juga pada peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B ataupun sebaliknya. Bagaimana rumus di bawah. Contoh soal peluang kejadian saling tidak lepas. Dalam sebuah kelompok ada 26 siswa. 16 orang menyukai pelajaran biologi, 6 orang menyukai pelajaran fisika, dan 4 orang menyukai kedua-duanya.
Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka biologi dan fisika. Contoh soal, peluang kejadian saling tidak lepas. Dalam sebuah kelompok 26 siswa, ada 16 orang menyukai pelajaran biologi, 6 orang menyukai pelajaran fisika, dan 4 orang menyukai kedua-duanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka biologi dan fisika. Jawabannya yaitu 4 dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A dan B sama dengan hasilnya yaitu adalah 16/26 ditambah 6/26 dikurang 4/26 sama dengan 18/26 dan diperkecil menjadi 9/13. Contoh soal peluang kejadian saling lepas. Diketahui satu set kartu bridge, jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah, jawabannya N dalam kurung as sama dengan 4, N dalam kurung king sama dengan 4, dan N dalam kurung S sama dengan 52. Maka rumus yang digunakan yaitu adalah P dalam kurung AS atau king sama dengan N dalam kurung AS per NS ditambah N dalam kurung king per N dalam kurung S. Maka sama dengan 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52 dan diperkecil menjadi 2/13. Contoh soal peluang kejadian bersyarat. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Jawabannya, misal A adalah kejadian munculnya mata dadu prima, ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga N dalam kurung S sama dengan 6, A sama dengan 2, 3, dan 5, sehingga N dalam kurung A sama dengan 3. Peluang kejadian A atau P dalam kurung A sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Misal B adalah kejadian munculnya mata dadu genap, B sama dengan 2, 4, 6, sehingga irisannya sama dengan 2 dengan N dalam kurung A dan B sama dengan 1. Peluang kejadian P dalam kurung A dan B sama dengan 1/6. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah 1/3. Contoh soal peluang kejadian saling bebas. Sebuah mata uang setimbang dilempar 2 kali berturut-turut. Peluang bahwa hasil pelemparan pertama muncul gambar dan pelemparan kedua muncul angka ialah, jawabannya sama dengan P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B, yaitu adalah sama dengan N dalam kurung gambar per N dalam kurung S dikali N dalam kurung angka per N dalam kurung S sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Peluang kejadian sederhana. Kejadian sederhana adalah suatu kejadian hanya mempunyai satu titik sampel, seperti pada hasil percobaan pelemparan sekeping mata uang logam. Kejadian-kejadian sederhana adalah G yaitu kejadian muncul sisi gambar dan A yaitu kejadian muncul sisi angka. Demikian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.